Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam sarapan rohani Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Talaning yang Abian Basih. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, mari kita bekali diri kita dengan firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Bersyukur kepadamu ya Allah, Bapa kami di dalam Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Terima kasih atas hari yang indah Kau berikan kepada kami. Kami mohon Engkau menyertai kami dalam melakukan aktivitas kami hari ini. Sebelum kami melakukan aktivitas itu ya Tuhan, kami mohon bekal rohani firman-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus, berikan pengertian roh hikmat kepada kami dalam membaca firman, sehingga kami mengerti kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini tanggal 3 Desember 2022, kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 102 ayat 20-21 dan Yohanes 8 ayat 36. Mazmur 102 ayat 20-21. Ya, Tuhan telah memandang dari ketinggiannya yang kudus. Tuhan memandang dari sorga ke bumi untuk mendengar keluhan orang tahanan, untuk membebaskan orang-orang yang ditentukan mati dibunuh. Dari Yohanes 8 ayat 36. Apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pasal 102 di mana si pemazmur merindukan tentang kota Yerusalem, Sion. Mengapa ini pasal ini ditulis? Kemungkinan ditafsirkan saat itu Raja Daud tidak berada di kota Yerusalem, Sion. Kemungkinan pada saat itu beliau mengadakan peperangan dengan bangsa lain. Karena ada suatu adat, kebiasaan, setiap pergantian tahun akan diadakan peperangan dengan bangsa lain. Kemungkinan beliau berperang dengan bangsa Amon, Amalek, Moab, Filistin. Setelah itu beliau merindukan kembali ke kota Yerusalem. Tapi ada yang lebih dalam dari itu. Penulisan pasal 102 Mazmur ini menubuatkan tentang kedatangan Mesias, si penyelamat. Manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, siap untuk menerima maut. Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada saat itu manusia sudah mati di dalam dosa. Tetapi Allah yang Maha Kasih menubuatkan untuk menyelamatkan manusia dari kutuk dosa itu. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Maut. Tuhan tidak berhenti pada maut itu. Pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, pada saat itu sudah ada berita Injil pertama, Proto-Evangelium. Berita Injil pertama menurut Bapak Gereja Irenaeus yang hidup sekitar
tahun 120 sampai tahun 202. Beliau menyatakan berita Injil pertama ada pada Kejadian 3 ayat 15 yang disebut proto-evangelium tadi. Pada saat itu Allah berbicara kepada Adam, Hawa, dan si ular. Dan pada Kejadian 3 ayat 15 ini Allah berkata kepada si ular, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Keturunan dari perempuan Hawa akan meremukkan kepala si ular. Kepala mati, dosa akan meremukkan dosa itu dengan tumitnya. Tapi tumitnya akan remuk juga. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tumit bahasa Ibraninya akef. Akef itu merupakan akar kata dari Yakov. Yakov itu Yakub. Berarti dalam Kejadian 3 ayat 15 ini, ular engkau akan mati. Iblis engkau akan mati oleh keturunan si Hawa. Dari keturunan Yakub. Tapi akan menderita. Mesias yang menyelamatkan umat manusia akan menderita. Tapi dia menang atas penderitaan itu. Keturunan Yakub akan meremukkan dosa itu dengan penderitaan yang dialami. Itulah berita Injil pertama Bapak Ibu yang kasih Tuhan yang disebut proto-evangelium oleh Bapak Gereja Irenaeus. Mengapa harus Tuhan yang menyelamatkan? Karena hanya dialah yang dapat mengalahkan dosa itu. Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Tidak ada juru selamat selain daripada Allah. Anochi Adonai, ve'in mibal adai Mosia. Anochi, akulah Adonai. Akulah Tuhan. Ini bahasa Ibrani-nya, orang Israel tidak berani menyebut Yahweh, Adonai. Ve'in tidak ada, mibal adai seorang pun Mosiah juru selamat. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan umat manusia. Anochi Adonai, ve'in mibal adai Mosiah. Akulah Tuhan. Selain daripadaku tidak ada juru selamat. Tapi Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersyukur Allah yang kuasa itu mau merendahkan diri menjadi manusia, turun ke dalam wujud manusia dari keturunan Hawa Yakub datang menjelma menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus Mesias yang kita akan rayakan pada tanggal 25 Desember. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak salah Bapak Gereja membuat urutan-urutan hari raya, dan saat ini kita sudah memasuki masa Advent, masa menyambut kedatangan Juru Selamat kita. Apabila anak itu memerdekakan kamu pun benar-benar merdeka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apabila kita ingin merdeka, bebas sebagai tawanan yang siap mati dibunuh itu, sambutlah Mesias itu, Raja Agung
di dalam pribadi yang low profile, high quality, dalam pribadi yang rendah hati, kualitas luar biasa, yang adalah Allah, yang adalah Mosiah, yang adalah Mesias. Mari kita buka hati Bapak Ibu yang kasih Tuhan untuk menerima kedatangannya. Dia hadir dalam hati kita, hadir dalam keluarga kita, hadir dalam gereja kita, hadir dalam bangsa kita, hadir di tengah dunia ini. Dan kitalah agent-agentnya itu, kitalah sending-sendingnya itu, kitalah utus-utusannya itu untuk mewartakan bahwa Mesias datang ke dunia ini dalam wujud Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa, mohon penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita saat ini dan selanjutnya. Kiranya Mesias selalu hadir dalam hidup kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, terima kasih atas firman yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Tuhan Yesus, di dalam keberadaan kami, dosa kami mohon ya Tuhan, sucikan kami, ampuni dosa kami. Hadirlah di hati kami ya Tuhan, hadirlah di tengah keluarga kami, di gereja kami, bangsa kami, dan dunia Tuhan Yesus. Karena Engkaulah yang dapat memecahkan segala masalah problem yang ada. Kami serahkan beban kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami angkat tangan, begitu kami angkat tangan, Engkau yang berkarya dalam hidup kami. Kami menyerahkan diri kami, hidup kami ke dalam tangan yang berlubang, yang menuntun kami dalam memecahkan setiap masalah yang ada dalam hidup kami, yang menuntun kami kepada rumput yang hijau, keselamatan, damai, sejahtera sorgawi. Tuhan Yesus, inilah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, selamat menyambut Advent, selamat menyambut kedatangan Juru Selamat. Kiranya damai sejahtera Allah selalu menyertai kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin.